bisa kok lu bisa keluar sih dari dunia itu? Apa ada yang menginspirasi atau segala macam? Satu, kita kasihan sama orang tua ya. Iya, lu mikir begitu. Dong. Orang tua gue lama-lama kan makin tua, kok gue makin gini aja. Makin gila. Jangan lu contoh ya. Ini kegilaan gue cukup gue yang bener jangan. Pokoknya lu jangan pernah sekali-kali pun nyoba. Jangan pernah. Nanti lu rugi sendiri. Lu mikir lah. Gue mikir keras tuh. Mikir keras ini gimana caranya? Soalnya gue kan udah parah banget. Udah parah banget. Terus udah nggak bisa nahan dah ya. Pokoknya tuh sehari kalau nggak beli nggak bisa. Karena emang tadi lu ngomong efeknya bakal ketagihan. Kalau soalnya lu nyoba sekali enak, nyoba sekali lagi enak. Soalnya lu bakalan disiksa. Disiksa oleh obat tersebut. Oleh narkotika tersebut. Iya. Oke. Kenapa bisa lu ngomong tersiksa? Satu, kalau kita nggak pakai tuh badan kayaknya silat-silat. Kalau nggak pakai badan kayaknya gelisah. Welcome to podcast Kongko Santai bareng Bang Angga. Langsung aja cekicrot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dobat, Bang Angga, kabar? Baik. Kita udah lama ketemu ini kita. Set, udah dari kapan tahu gue emang. Ya Allah, gue agak ketemu sama lu. Sampai terakhir ketemu gue di pasar mana? Pejuang ya, karena emang lu kayaknya parkir di sono ya. Iya, parkir di sono bener ya. Ada gawe di situ ya. Nah, gue terakhir ketemu lu di situ dan gue nggak pernah ketemu lu di mana-mana lagi selain di situ. Selain di situ bener. Gue nggak pernah keluar rumah selain gue ke pasar terus gawe di luar juga. Berarti lu jarang keluar rumah? Jarang keluar rumah. Alasannya kenapa? Apa emang lu bosan aja ya? Soalnya gimana tuh? Udah bosan sama pergaulan kan? Nah itu pergaulan kayak gimana aja kita udah ngelakuin. Udah ngerasain. Masya Allah ini harus kawan-kawan netizen ini harus kita ambil kayaknya pelajaran dari dia ini. Pelajaran yang harus diambil sisi positifnya sama negatifnya jangan diambil. Negatif jangan diambil. Nah bagus nih netizen nih. Gue demen nih kalau main begini karena menginspirasi atau menceritakan pengalaman yang sudah lalu tapi jangan untuk diulangi. Untuk menjadikan pelajaran yang lebih baik. Bener-bener. Sebelum kita kongko lebih jauh, gue nyapa netizen gue dulu kayak biasa, bener ya? Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kongko kita malam ini, kongko podcast santai bersama Bang Angga. Sekarang kita kedatangan tamu Dobat garis doyong Bang Andri, temen gue MTS ya. Netizen buat lo yang pada mau kongko atau podcast di sini boleh silahkan. Cuma satu syaratnya gue nggak mau ada paksaan di setiap kita kongko. Kalau mau datang silakan. Contoh kayak Bang Andri dia ngechat gue di via komen YouTube. Komen YouTube sampai gue ngasih nomor gue ke Facebook ke Bang Andri dan alhamdulillah. Emang dia mau sendiri dan emang mau nyeritain pengalaman yang ada yang udah terjadi yang udah terjadi di kehidupan dia dan mudah-mudahan kongko kita malam ini menghasilkan sesuatu. Amin. Atau menginspirasi orang banyak dan menjadi kayak tolak ukur lah buat generasi muda yang emang sekarang baru-baru sekarang lagi nongkrong resep sedang gairahnya nongkrong. Sedang bergairah nongkrong bener. Oke, Bang Andri, yang pertama kali gue tanyain kenapa lu bisa tertarik datang ke rumah gue kongko bareng gue? Gue denger nih dari orang ya. Katanya nih anak Kabotek tuh. Iya. Katanya buka podcast. Bener. Gue kepo dong. Kata gue, siapa sih? Kok gue nggak tahu ya. Kata gue kayak angga gitu katanya. Iya. Coba gue cari coba di ini YouTube. Gue cari Angga sejam kagak nemu. Kata gue lah ini kok kagak keluar. Iya benar. Gue tulis Angga Iqbal Nawawi. Iya. Gue sempat nonton. Benar. Sama Iqbal juga kita pernah. Nah keluar dah tuh. Nah gue banyak nonton di situ. Ada 4 video. Opik, Mehmet, terus Iqbal sama Mehmet. Abang Julfikar. Mehmet yang paling kontroversial ya.
Gokil sih, Gokil banget pengalaman. Oh, berarti emang lu kongko di sini tertarik karena emangnya teman-teman udah pada kongko di sini. Ya emang alasan gue bikin begini satu buat media kita nih. Nah, media kita kongko sharing berbagi pengalaman. Bener. Karena kalau kita kongko di tongkrongan cuma luang lingkup ya yang nongkrong aja. Bener. Ya. Tapi kalau kita nongkrong di YouTube seluruh Indonesia nonton kita, mendengarkan. Makanya aspirasi atau omongan-omongan dari lu atau pengalaman dari lu kita mau dengar dari sini. Oke. Bang gue manggil lu Andri. Dobat ya. Familiar dipanggil itu dari kecil. Dobat. Tapi nama aslinya Andri Darmawan. Biasa dipanggil Dobat. Awal mula lu dipanggil Dobat ngapa? Dulu waktu gua lulus TK nih sebelum. Lu TK di mana? Gua TK di Miftahul Ulum. Bareng sama Amin Hamzah Mahendra alias Hamzah. Ya, itu top dia. Sobat karib gua. Iya. Oke. Ada namanya Amang Somir. Amang Somir. Dia rumahnya mau dirombak. Gua kan dulu kecil cedal. Iya, benar. Cedal. Orang ditanya gue, Dri, ini rumah gue diapain gitu katanya. Nah didobat. Nah, kok didobat? Dia kan dirombak. Asal mula nama Dobat itu dari situ. Dirombak. Karena lu cadil didobat. Sampai sekarang namanya dipanggil Dobat. Nama dipanggil Dobat karena nyebut rumah dirombak jadi didobat. Oke. Dan sampai sekarang ya. Makanya orang manggil nama Andri kadang-kadang gue enggak nengok. Enggak ya, benar. Iya, soalnya udah biasa lu berapa puluh tahun kita dipanggil nama Dobat kan. Iya. Paling manggil nyokap biasa Andri kan biasa. Karena nyokap udah familiar. Kalau orang lain gitu manggil Andri gitu rasanya siapa ini? Awang banget ya. Iya. Makanya namanya bisa dipanggil Dobat aja. Tapi emang kalau udah tahu aja ya. Tapi emang kalau di Betawi gua emang pasti ada nama panggilan. Iya, pasti. Orang-orang di Betawi pasti ada kayak gua Febri Anggara panggil Togel kan jauh. Jauh bener. Lu Andri dipanggil Dobat. Tapi emang itu yang bakalan jadi tolak ukur kita pas sudah gede. Nih, bapak lu namanya jelek banget. Lah emang itu ntar kita bakal ceritain sama istri sama anak kita. Soalnya namanya itu ada sejarahnya. Ada kisah-kisah di balik nama tersebut ya. Oke, Andri, kalau mau kalian ngopi-ngopi, minum-minum ya, enggak apa-apa. Oke. Ngerokok enggak apa-apa, Andri. Yang gua mau tanyain pertama sama lu, setelah lu lulus ETK nih. Ya, lu lanjut kemana? Gua lanjut ke MI Attaqwa 19. Nah, ini dekat rumah. Udah gitu ceritanya panjang ini. Panjang banget. Gua mau denger cerita yang emang kayak inti-intinya aja. Karena emang kita di sini kongko terbatas waktunya. Bener ya? Ya oke. Yang gua mau denger nih inti-intinya aja. Lu pas MI pernah enggak sih kayak dihukum guru nih, Indri? Wah, kalau itu mah sering. Hukuman yang paling lu inget pas dihukum guru apa? Soalnya kita MI namanya bader lah ya. Istilah kata orang kampung itu bader. Benar. Tapi bader enggak sampai parah ya. Soalnya kan masih bocah kan wajar. Apa bader. Yang pernah dihukum guru sampai lu inget nih? Kalau inget itu inget MI. Kalau lu inget MI, ceritanya juga apa-apa. Kayaknya resep ada ini. Guru ini belakang. Iya, Pak Jamin. Dulu kan beliau kan di sebelah di kelas B 6B dia ngajar. Nah, gue kan di kelas 6C. Di kelas gue berisik banget. Temen lu siapa? Ada bewok. Namanya siapa? Ubay. Oh iya, bewok emang biasa dipanggil Ubay. Ada Hamzah. Banyak ada Dila, ada Bagas. Nah, itu kenapa kelas berisik banget itu? Biasa namanya bocah labil. Iya, benar. Bocah labil. Udah gitu rolling yang asal ditendang. Duar. Iya. Nah, Pak Amin namanya lagi Pak Haji Amin lagi ngajar benar. Nah, beliau musik mungkin ya. Berisik banget. Soalnya itu ini rolling ya bukan tembok. Iya benar. Rolling itu besi netizen ya, besi. Oke. Nah, habis itu dia masuk ke kelas. Kita
Saya Pak Haji Amin masuk. Lu langsung dicekek. Kok bisa tahu Pak Haji Amin lu? Apa emang lu pentolanan nih? Saya mau keluar, mau kencing. Nah, abis itu Pak Haji Amin udah di muka aja, di depan muka loh. Kaget langsung gitu ya sama Anwar berdua, sama Saiful Anwar. Mungkin kalau dia ada di sini kita undang. Kita undang bakal kongko sama kita ya. Benar, iya. Nah, itu lu tendang-tendang. Bukan gue yang nendang. Teman-teman gue yang nendang. Jadi gue yang kena sasaran. Tapi kenapa Pak Haji Amin hukumnya lu apa baru nget lu doang? Karena gue dicap bader. Oh iya udah pasti itu mah. Karena dicap bader. Nah itu cerita aslinya. Tapi itu bakal jadi pengalaman. Tapi itu bakal jadi pengalaman yang bakal gue lupain. Berarti emang lu kalau inget itu inget MI. Inget MI banget. Inget MI banget. Oke. Teman-teman yang udah gue ajak kongko di sini biasanya MI udah kenal perempuan. Kayak Opi sama Siti Soleha. Dan dia udah nikah juga sekarang Siti Soleha. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita doain mawaddah warahmah, sakinah. Nah, lu ada nggak nih pengalaman sama perempuan atau pacaran ini? Kan lu bader nih. Iya. Gue pasti yakin lu pasti atau deket lah pacaran lah. Ada nggak? Ada satu orang ya yang mungkin udah nggak bisa disebutin namanya. Iya, soalnya dia udah punya keluarga. Benar. Semoga sama wakina ya. Bahagia terus nih. Tapi emang berarti ini cewek yang paling berkesan dong buat lu? Ya bisa dibilang berkesan lah. Soalnya cewek yang pertama gue pacarin. Dia. Iya. Inisialnya ada nggak? Inisialnya P. P ya. Oke. Inisialnya P. Oke. Penyok. Bukan. Udin. Oke. Kenapa lu bisa berpisah sama dia? Waktu itu ada orang baru. Emang biasanya kalau perempuan dengan orang baru ada aja gitu perasaan. Orang baru. Kenapa dia? Kenapa lu bisa tahu itu orang baru? Maksudnya dia lebih tertarik sama orang baru, kenapa? Waktu itu ada yang ngadu ke gue. Oh, cepu lah. Cepu. Mata-mata gue. Mata. Oke, benar mata-mata lo. Waktu itu kelas 6 dah mau lulus ya. Ada yang ngadu. Buat, mana cewek lu digodain aja. Lo gue namanya labil kan merempeng dong. Cewek kita digodain. Pas MI cewek lu udah digodain. Itu mau lulus itu udah kelas 6 ya? Udah kelas 6 ya? Kenapa tuh? Mungkin dia suka kali ya. Iya, mungkin pastilah karena kalau godain pasti suka lah. Iya. Oke, terus. Nah, abis itu besokannya berantem gua sama orang itu. Iya sih benar. Enggak berantem paku-paku sih, emang diketot doang. Bacot aja. Soalnya kan itu kan pacar pertama. Emang ya Allah, iya benar. Benar. Gimana caranya kita pertahanin dia? Bener. Cinta pertama, pacar pertama emang susah dilupain. Susah. Tapi insya Allah dia udah bahagia. Udah bahagia. Bener, kita bahagia. Bareng-bareng lah. Itu buat cerita masa lalu. Karena cinta nggak harus memiliki. Nggak harus memandang ke belakang. Gitu. Udah. Masa depan kita cerah. Apapun masa lalu dijadiin pelajaran. Pelajaran yang sangat berharga. Dijadiin pelajaran dan jangan diulangi di masa sekarang. Bener ya? Dulu sempet bisa dipanggil brengsek sih gue sama cewek ya. Iya, bisa dibilang gitu. Iya. Soalnya cewek pada takut sama gue. Cuma 2 orang cewekin yang care sama gue. Care ya? Care. Yang satu, kenapa cewek, maaf ya gue potong. Kenapa cewek-cewek nganggap lu brengsek? Ya gue kan begal. Iya. Paham. Emang lu pacarannya bader ya? Gue bukan pacar. Bukan. Ini di ruang lingkup. Oh, di ruang lingkup. Di ruang lingkup sekolah. Iya, benar. Nakal sama cewek. Nakal sama cewek ya, benar. Oke, teman-teman, di pengalaman Andi nakal sama cewek ini jangan diikuti ya. Jadiin pelajaran aja karena semuanya iya benar ya, Andi. Tidak baik. Merugikan kita sendiri sama orang yang kita rugikan. Benar. Dijadiin pelajaran aja, jangan diambil negatifnya kawan-kawan. Dan Andri lulus lah dari MI ke mana nih? Langsung lanjut MTS Atakwa 04. MTS Atakwa 04, bener. Dan gue baru kenal sama lo. Sama lo ya, sama lo debat ya. Dan gue juga termasuk menurut gue anak yang culun waktu itu. Benar. Gue juga ingat lo, kata gue kenal ini orang mana? Gue anak yang culun dan juga dulu emang gue udah nyanyi marawis, makanya juga banyak yang kenal juga alhamdulillah. Dan gue jujur pertama ngeliat lo walaupun muka lu bader, tapi sama anak-anak yang menurut gue culun, lu care menurut gue. Nggak kayak kita emang care semuanya sama anak-anak semuanya. Tapi agak nakal dikit. Labil. Iya. Dan gue belum pernah
kayak digangguin sama lu belum pernah semasa MTS? Emang gak pernah nyelek lu sih. Iya, bener ya. Cuma kita ngobrol-ngobrol. Cuma kita bener ya kayak kita kayak akrab gitu ya. Iya, berarti lo emang tahu nih mana bocah-bocah yang emang bener, mana bocah-bocah yang emang rada-rada usil. Kalau dia usil pasti lu usil balik dong. Usil balik dong. Okay. Namanya jiwa muda. Jiwa muda. Udah gitu MTS kecil enggak, gede belum? Gede belum. Masih nyari jati diri. Oke. Masih nunjukin gua kuat nih. Harus. Iya. Masih aja. Bisa dibilang begitu. Oke, Ban. Teman-teman lu nih yang paling berkesan waktu MTS siapa aja kalau gue boleh tahu? Wah, banyak ya. Soalnya masih banyak fotonya di handphone ya. Itu banyak kenang-kenangan gue di MTS itu dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Masih banyak. Pokoknya friend kalau lu nonton ini, gue sayang lu semua ya. Pokoknya jangan pernah lu lupain. Iya, teman lama jangan pernah lu lupain. Walaupun udah nanti lu udah berkeluarga, solidaritas kita itu tetap dijaga. Sampai sekarang masih banyak gak teman yang nongkrong sama lu? Masih, kita waktu masih sering MTS nih ya. Sering kontekan juga. Sering kontekan. Kadang-kadang ya namanya orang punya kesibukan masing-masing. Iya, benar sekarang. Kita jadi jarang-jarang nongkrong, paling nongkrong cuma sekedar cuma ngobrol masa lalu gini, tahu udah pulang gitu. Balik paling batas banget sekarang jam 12 karena emang jam 12 juga enggak, udah malam banget sekarang udah enggak bisa, udah ngantuk. Kalau zaman apa sama kita sampai pagi. Oke, Bat, salah satu teman yang paling menginspirasi lu lah, yang sekarang masih nemenin lu dari susah dan sampai sekarang enggak ngelupain lu, siapa kira-kira? Satunya Saiful Anwar. Saiful Anwar. Dia atau masih dipanggil Awai. Dia masih temenan sama lo sampai sekarang. Sampai sekarang kita temenan dari MI. Sampai sekarang itu kita care bener. Akrab aja ya. Bener. Bagus lah. Dari awal kita berantem mulu. Kita berantem mulu sama dia. Lo berantem sama Anwar. Iya. Kapan berantem mulu? Soalnya dulu kan masih MI kan kita kan sering ceng-cengan. Dan udah gitu dibawa baper kayaknya. Dibawa baper. Kita baper, dia baper, kita berantem mulu. Nah, pas kelas 5 MI, kelas 4 kita udah akrab. Udah mulai care lah ya. Kita udah main terus. Harus karena emang terkenal dengan secara ekstrim itu. Perkenal dengan secara sparring, benar. Oke. Sama apa? Amin Hamzah Mahendra atau Hamzah nih friend. Iya. Ya buat lo harus denger juga nih. Harus denger juga nih. Apa pengalaman yang paling gak lupain dari Hendra, Amin Hamzah Mahendra? Dia orangnya gokil sih ya. Gokil. Menurut gua orang yang paling lucu menurut gua, friend lu. Kalau di pertemanan gua kan yang paling lucu Opik nih. Iya. Berarti lu Hamzah. Gua banyak yang lucu lagi Mas di selanjutnya. Intinya nih Hamzah lucu kenapa nih menurut lu nih? Dia ngelawaknya itu fresh man. Ngelawaknya fresh. Baru. Walaupun ngelawaknya cuma 3 kata, 4 kata, 5 kata, itu kita tahu apa ya? Tapi kita ngakak bener. Soalnya dia emang kita dari TK sama dia. TK, MI, MTS bareng. Bareng. Nah, SMK kita udah mulai agak renggang. Iya, berpisah lah ya. Baru banyak. Bener. Oke. Andri, yang paling berkesan nih dari Hamzah nih. Kalau lu boleh ceritain sama gua. Apa dia kan ada nih misalnya gua kasih contoh biar lu ada gambaran, misalnya dia lucu tapi juga care sama lu, baik, suka kalau lu enggak jadi kasih uang segala macam, ada enggak? Kalau kita sih nggak pernah kayak gitu ya. Kalau misalkan ada duit kita jajan bareng. Nggak ada duit ya kita nangis di pojokan dong. Nggak ada duit kita mau jajan apa? Iya benar. Mending kita nangis di pojokan bareng. Benar. Paling berkesan tuh gue waktu itu sama dia nginep di rumahnya. Nginep di rumahnya. Itu keren. Lu mantap sih gue bilang. Soalnya apaan aja di rumah lu dikeluarin sama dia. Berarti emang dia welcome. Menyambut tamu. Soalnya kita udah best friend banget gitu, sama nyokapnya, sama bokapnya, sama abangnya. Berarti emang Hamzah itu tipikal orang yang emang sama teman-temannya welcome dan gak pelit juga. Bener. Oke, Dri nih selain dari si Hamzah, terus ke Anwar, terus ke siapa? Ada lagi nggak? Ada. Ini namanya Repani Galuh atau Jomin. Ini. Berarti sampai sekarang lu masih akrab. Harus. Kita sekarang walaupun ketemu masih sering ceng-cengan sih. Harus. Soalnya itu mempererat tali silaturahmi. Berarti Repani Galuh. Dan yang gua tahu lu waktu MTS emang kayak sering ceng-cengan lah. Walaupun sering gue bully, sorry men. Itu kan masalah
lalu. Iya benar. Tapi dari bulian itu kita dapat belajar loh. Dapat belajar itu pendewasaan. Tapi kadang-kadang kalau orang yang mentalnya nggak kuat dia dibully ngedon, tapi dia balik lagi ke gua main. Iya, tapi dia nggak ngedon ya. Nggak ngedon, tapi gua salut main sama lu tetap main sama gua. Termasuk gitu. orang yang hebat. Orang yang kuat. Benar. Itu awal mula gua panggil Jomin kelas 1. Sampai sekarang panggil Jomin gara-gara gua. Gara-gara lo. Itu awal mula dipanggil Jomin kenapa? Kan dia kan jalan. Terus ini orang baru siapa itu? Oh jalan. MTS kan baru masuk. Gua kelas 1 itu kelas B. Kelas B. Gua lupa gua kelas apaan dah. Kelas B itu. Lu kelas B terus bareng dia. Terus gue bilang ini siapa ini? Terus lu bilang ini siapa? Keling banget ini. Iya. Sorry ya friend, ini masa lalu ya. Gak apa-apa. Ini orang hitam keling banget. Kayak Wajomi. Almarhum. Mudah-mudahan Wajomi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amalnya ditempatkan di tempat Raudhah min Riyadil Amin. Bukan kita ngomongin di kejelekan Wajomi ya. Benar. Tapi emang ada cerita balik namanya. Cerita. Oke, kayak Wajomin. Jadi lu panggil Jomin. Sampai keterusan sampai sekarang. Demin, sorry. Selain itu ada nggak yang paling berkesan tuh dari Pani kayak lu emang lu bully terus tapi dia emang care sama lu, peduli sama lu. Dulu dia orangnya emang paling solidaritas. Bener. Lakuin paling solidaritas soalnya dia dulu disuruh sama bocah. Sorry nggak usah dicontoh buat adik-adik milenial sekarang ya. Disuruh sama bocah takol guru pakai kertas. Jangan disebutin gurunya. Gurunya jangan disebutin. Disuruh nakal guru pakai kertas. Tapi dia lakuin. Apa yang terjadi setelah itu? Gurunya nangis. Ngomel. Aduh. Jangan diikutin jangan diikutin. Pokoknya jangan saudara. Jangan diikutin. Ini cuma cerita masa lalu. Oke. Berarti emang itu yang paling berkesan. Dan enggak bakal lupain dari Jomin. Gue lupain sama Jomin. Satu lagi. Dikasih duit sama Pak Iman. Gocap. Lagu. Lu nyanyi apa? Gue nggak bisa. Soalnya gue dengar lagu Inggris tapi nggak bisa ngomong. Greatest Love of All. Nah, itu iya, kesukaan Pak Iman. Iya benar. Kalau dia buat cukuran. Dikasih duit sama Pak Iman, bukan nebak lagu. Repani bawa cukuran ke sekolahan buat Pak Iman. Dia minta duit. Pak Iman. Si Jomin minta duit sama Pak Iman buat cukuran. Buat dia cukuran. Karena emang dulu rambutnya panjang banget. Tapi dikasih Pak Iman? Dikasih. Soalnya Pak Iman orangnya baik banget. Royal banget. Udah gitu orangnya sabar. Termasuk konyol panik. Minta duit sama guru buat dia cukuran. Aduh, astagfirullah. Ini jangan dicontoh ya, jangan dicontoh. Ini masalah. Ini yang minta duit sama guru boleh dicontoh sebenarnya. Iya. Tapi bener ngiliknya bisa dia. Iya, bisa. Oke. Mudah-mudahan Pak Iman kita doain sehat terus ya. Dan juga kalau dia nonton mungkin ntar Pak Iman subrek ya. Pak, sehat-sehat ya Pak. Sehat-sehat selalu. Oke, Ndri, pengalaman itulah intinya aja gue dari lu. Oke lah di MTS seru lah pengalaman. Lanjut ke sekolah menengah atas. Terus kalau di menengah atas itu wah sedih men itu. Sedih. Cerita paling sedih menurut pribadi gua. Bukannya suram lagi. Nyebur pisan. Sumur yang paling dalam. Pokoknya lu jangan sampai putus sekolah, gua bilangin. Seberat-berat apapun masa lalu pasti ada jalannya. Gua bilangin. Pasti ada jalannya. Pokoknya seberat-berat masalah ada jalan. Walaupun masalah itu selautan. Udah berat banget. Ingat. Iya. Kasih sayang Allah itu seluas bumi. Tuh benar. Pokoknya jangan sampai lu putus sekolah apapun itu alasannya. Lu ngomongin putus sekolah. Berarti lu putus sekolah dong? Putus sekolah gue. Alasan lu putus sekolah kenapa? Buat inspirasi teman-teman aja ya. Teman-teman ya. Alasan lu iya. Gak apa-apa bongkar aja. Gak apa-apa. Kalau ini enggak ngejaga privasi enggak jadi masalah. Soalnya gue sekarang juga udah bersih. Iya benar. Gue udah bersih sekarang. Dulu kan gue kan baru banget. Berarti lu masih tai bebek. Wah bukan tai bebek lagi. Teon. Udah parah. Iya. Pokoknya lu jangan dicontoh ya. Ini pokoknya nggak baik buat kesehatan lu, buat keluarga lu, buat masa depan lu itu nggak baik. Oke. Kalau mental lu nggak kuat, lu bakalan gila lah.
bukan gila lagi, lu bakalan di titik paling bawah. Oke, teman-teman netizen yang diceritain sekarang nih ya, gua nggak maksa Andri buat ngebuka privasinya, tapi emang dia mau cerita sendiri. Jadi ambil nanti ketika dia cerita, ambil baiknya dan buang buruknya. Karena semua pengalaman hidup orang harus kita hargai. Ingat ya, harus kita hargai. Karena itu pengalaman dia dari buruk sampai sekarang menjadi baik. Andri silakan kalau mau debat. Silakan kamu cerita. Bang Andri mulu gue panggil. Gak apa-apa. Gue emang dari MTS gue enggak pernah manggil Dobat. Enggak pernah. Gue manggil Andri. Benar. Oke, Bat, apa yang lu mau omongin tentang pengalaman lu? Dulu gue kelas 2 SMK Nurul Kolbia. Kelas 2 SMK. Itu problem gue lagi banyak. Masalah. Satu karena narkoba. Jangan dicontoh. Jangan ya. Jangan dicontoh. Bener, pokoknya lu jangan pernah nyobain narkoba. Sedikit pun jangan pernah. Lu nyobain sekali lu bakalan nagih. Iya, benar. Lu bakalan susah lepas. Yang rugi diri lu, keluarga lu, dan orang-orang yang lu sayang dan masa depan lu. Serta masa depan lu selesai. Masa depan lu. Buram dah itu. Lu kan gue parah men. Udah gitu masalah problem keluarga ngerenggut kebahagiaan gue. Banyak juga. Oke. Nah itu pokoknya ada di titik paling bawah. Awal lu kenal narkoba itu dari siapa? Ingat ya orangnya jangan disebutin. Ya, gue kenal narkoba itu dari kelas 2 MTS. MTS itu lu dapet narkoba dari mana? Dari teman ya. Ibarat kata teman dekat dah. Pokoknya lu jangan pernah nyoba. Jangan nyoba. Jangan pernah nyoba buat siapapun, jangan pernah nyoba. Ini buat pelajaran. Pelajaran aja. Oke, Hendri, emang efek yang ditimbulin dari narkoba itu parah ya? Soalnya kita ini bahan alami. Alami. Ciptaan yang maha kuasa. Benar-benar. Iya. Dan di luar negeri narkoba yang gua tahu sebagai obat. Tapi karena di Indonesia menggunakan berlebihan, jadinya tidak baik. Jadi semboyongan. Iya. Oke. Narkoba itu jenis G, inisial. Iya, inisial, jangan disebutin jangan disebut. Ya pokoknya jangan pernah lu coba. Tapi sekarang ya, intinya sekarang Dobat saya udah enggak bersih. Udah enggak make. Sudah bersih. Udah enggak make dan kita doain emang terus harus begini. Harus jadi lebih baik. Harus jadi pelajaran seumur hidup. Jangan sampai jatuh ke dalam kegelapan. Oke. Kegelapan itu bikin lu hancur. Susah ngapa-ngapain aja. Ingat itu. Pokoknya lu udah bersih sekarang dan lu mau motivasi teman-teman. Pokoknya nakal boleh, tapi jangan bodoh. Jangan bodoh. Itu yang lu dapat dari pengalaman hidup. Oke. Bat, berapa lama lu pakai obat-obatan terlarang tersebut? Hampir 10 tahun kali ya. 10 tahun berarti. Dari awal kelas 2 itu. Dari awal kelas 2 itu sampai sekarang. Dan sekarang lu alhamdulillah udah bebas, udah bersih. Keluarga gua juga udah welcome lagi. Oke. Bat, apa sih yang lu rasain ketika pakai obat-obatan terlarang? Kita manggilnya obat terlarang aja. Nanti yang tadi ngebet nih gua bakal itu. Obat terlarang itu. Dulu kan namanya kan kita problem banyak ya. Soalnya kan masih jiwa muda juga. Bener. Itu pengalaman itu nomor 1 di benak gua. Pengalaman nomor satu. Bukan pendidikan nomor 1. Tapi pengalaman nomor 1. Oke. Soalnya kita sadar kita bukan siapa-siapa. Nah, gua kenal ini dari kelas 2 MTS. Gua awal-awal MTS apa SMK? MTS. Baru kenal. Oke. Baru nyobain. Itu gua dikasih sama temen. Gua usah sebut ini. Jangan. Gua dikasih, cobain nih, bagus nih. Iya, lu kan katanya pengen ini pengen ngeplay. Iya. Pengen tawa, pengen melepas beban penat. Gue coba. Ternyata enak. Ternyata jangan dicontoh. Iya. Awalnya doang enak. Kita mau denger aja rasanya gimana. Kan kita belum tahu nyoba terlarang tersebut. Rasanya itu lapar. Menggunakan itu rasanya lapar aja, makanya badan gua gemuk. Salah satu itu faktornya dulu. Berarti orang yang suka menyoba obat tersebut, obat terlarang tersebut, sering makan. Kalau yang cocok sering makan. Kalau yang nggak cocok kurus men. Ya. Kayak orang dagingnya dimakan ya. Iya gitu. Itu nggak cocok. Terus bergelut lalu di dunia hitam itu lama banget sampai gua itu lu ada rasa frustasi nggak sih
frustasi banget men, soalnya gue nggak punya banda. Karena emang harga obat tersebut mahal. Dibilang mahal. Soalnya tahun segitu udah mahal banget. Berapa sih harganya? 50.000 itu udah. Oh zaman MTS gede. Kita jajan itu MTS itu goceng ceban. Itu 50.000 bertahan berapa hari? 2 hari. Soalnya kita nggak adiktif. Iya. Soalnya kita cuma happy doang. Tapi lu make obat tersebut berapa kali sehari? Ya paling dua kayak rokok gitu. Dua lintingan. Itu sehari. Pokoknya habis pulang sekolah kita nimpah ya. Terus malam kita isap juga gitu. Bad. Ini Pak respon orang tua lu tuh gimana sih? Orang tua itu belum tahu. Oh belum tahu. Tapi setelah tahu soalnya respon. Maaf banget mak. Iya. Mbak. Ini buat pelajaran bener ini buat saya. Ya. Tapi tahu nggak lama-lama? Lama-lama tahu sih. Cuma nyokap doang yang tahu. Apa respon nyokap lu? Sedih sih, terutama lihat anaknya kayak gitu ya. Soalnya gue dari kecil tuh nggak pernah bader. Dikasih sayang sama orang tua laki. Oh, kurang. Tapi lu alhamdulillah orang tua cewek gue itu sayang banget sama gue. Soalnya dia pokoknya inspirasi tetap kuat gue. Sampai sekarang. Oke, Mak. Doain biar sehat, panjang umur, banyak rezeki, mata Allah bituli hayati. Dan mudah-mudahan Mak dikasih rezeki yang banyak, halal barokah. Dan alhamdulillah bisa sampai ngurusin sampai segede ini. Oke, Hendri, respon orang tua lu pasti sedih. Sedih ya. Buat teman-teman netizen, ingat ya, sedikit apapun pakai obat terlarang jangan pernah lu cobain. Karena itu ntar hukumannya sama agama kita sendiri Islam atau hukumannya sama penjara. Jangan hukumnya. Oke. Iya. Gimana cara lu keluar dari hal tersebut? Dunia hitam. Iya benar. Dari pemakaian obat-obatan itu. Kenapa bisa kok lu bisa keluar sih dari dunia itu, kenapa? Apa ada yang menginspirasi atau segala macam? Satu, kita kesian sama orang tua ya. Iya, lu mikir begitu. Orang tua gua lama-lama kan makin tua, kok gua makin gini aja. Makin gila. Jangan lu contoh ya. Ini kegilaan gua cukup gua yang benar jangan. Pokoknya lu jangan pernah sekali-kali pun nyoba. Jangan pernah. Nanti lu rugi sendiri. Lu mikir lah. Gue mikir keras tuh. Mikir keras ini gimana caranya? Soalnya gue kan udah parah banget. Terus udah nggak bisa nahan dah ya. Pokoknya itu sehari kalau nggak beli nggak bisa. Karena emang tadi lu ngomong efeknya bakal ketagihan. Kalau soalnya lu nyoba sekali enak, nyoba sekali lagi enak. Soalnya lu bakalan disiksa. Disiksa oleh obat tersebut. Oleh narkotika tersebut. Iya. Oke. Kenapa bisa lu ngomong tersiksa? Satu, kalau kita nggak make itu badan kayaknya disilet-silet. Kalau nggak make ya. Badan kayaknya gelisah. Disilet-silet berarti sakit, Dri. Sakit. Wakuin sakit. Kalau orang yang udah adiktif ya, itu sakit. Berarti ya Allah sebegitu parahnya dunia hitam. Dengan cara kita nyari kesenangan sebegitu parahnya ya. Buat orang tua sekarang perhatiin anaknya, jangan sampai salah pergaulan. Karena 70% itu hidup kita dari teman, dari lingkungan itu ngaruh bener. 70%. Tergantung lingkungan lu, kalau lu bisa bawa diri lu aman. Kalau lu nggak bisa bawa diri ya, lu out. Gitu aja. Balik ke pertanyaan tadi, gimana lu keluar dari zona hitam tersebut? Satu yang bikin gua pengen keluar itu ternyata nyokap ya. Begitu gua merasa capek juga harus ngeluarin duit berapa lagi gitu. Ada teman karena nggak selamanya kita megang duit. Kita kayak gitu, men. Kita hidup itu harus berubah. Kita kan orang susah, boy. Kita orang susah, jangan tambah susah. Enggak selamanya kita megang duit. Benar. Jadi punya duit habis. Cuma gara-gara mau membeli obat tersebut. Itu. Terus. Habis itu gua kontak teman gua nih yang dulu adiktif banget nih. Aktif pemakaian ya. Dia sekarang udah bersih banget, alhamdulillah ya. Udah hijrah sama kayak gua, alhamdulillah. Gue dikasih nomor dokternya itu orang PUP. Pak, terima kasih.
Dokter Diki. Dokter Diki ya, buat lu rehabilitasi. Itu buat motivasi kita. Apa kata dokter tersebut? Kamu katanya awal-awal pakai gimana? Ikut-ikutan teman, Pak. Wah, emang banyak kan sih gitu katanya. Iya. Cuma kelamaan kamu nagih kan? Iya. Kelinting 2 linting 3 linting sampai berpuluh-puluh empel gitulah. Beberapa kali lah ya. Iya. Soalnya sampai adiktif lah gitu. Kamu mau sembuh enggak? Bukan mau sembuh lagi, Pak. Mau udah banget. Capek banget. Iya. Kita udah jauh dari Yang Maha Kuasa juga. Bener. Sama ibadah hidup makin suram juga. Bener. Gitu. Seenggaknya kita berusaha buat bangkit. Gitu, buat bangkit. Kalau kata dokter gitu, yaudah. Sekarang saya kasih saran. Satu, lingkungan kamu itu harus tutup. Beda. Terutama lingkungan. Iya, harus bedain. Tutup. Berarti dokter tersebut ngomong lingkungan. Paling utama lingkungan. Oke. Itu lingkungan paling ngaruh banget menurut gue ya. Soalnya lingkungan itu yang bikin kita beda. Kalau kita nggak bisa bawa diri. Bener. Lingkungan lu, terus teman-teman lu yang misalkan masih pemakai gitu lu jauhin. Jangan langsung jauhin, maksudnya pelan-pelan. Soalnya takut dia tersinggung. Bener. Karena dia nggak mau main sama kita lagi apa kayak gimana. Iya. Pelan-pelan aja. Kita tetap care sama dia, cuma kalau dia lagi misalnya kayak gitu kita cabut. Jangan. Kita menghindar gitu. Soalnya juga dia tahu kan kalau kita mau berhenti kan dia nggak usah dipaksa. Dia mungkin udah capek sama dunianya. Gitu. Terus gue dikasih pil buat oleh dokter Diki nih. Oleh dokter Diki itu. Soalnya itu buat penghilang rasa sakit. Rasa sakit kalau lu nggak make. Tersiksa sampai seminggu. Minggu ya? Itu panas dingin parah. Tersiksa sampai seminggu. Panas dingin parah. Itu teman-teman. Intinya begini ya. Andri ini dulu menyakiti tubuhnya sendiri. Benar sekali. Jangan sampai teman-teman itu ngikutin apa yang gue alamin dulu. Jangan pernah. Pokoknya yang rugi lu, keluarga lu, masa depan lu. Lu bakal rugi banget. Intinya Andri itu dulu nyakitin dirinya sendiri. Dan teman-teman gue pesen banget ya, yang baru nongkrong, yang baru bader, inget lah orang tua kita sekarang nyari duit susah. Benar sekali. Zaman pandemi kayak gini juga, ya Allah susah banget ya Allah. Ya, dan teman-teman jangan nyusahin aja orang tua. Jangan pernah. Sekalipun jangan pernah nyusahin orang tua. Sedikit apapun itu orang tua punya hati. Ya kok anak gue kayak gini ya, kayak gini. Jadi kepikiran nanti kalau udah sakit siapa yang repot. Gue mikirnya kayak gitu men. Bener. Bikin hati gue down. Kayak gitu sama jin. Iya. Dan membuat lu sampai sekarang udah lebih baik. Udah lebih baik, alhamdulillah. Gue udah bersih, udah bersyukur banget sama orang tua gue, sama teman-teman gue yang udah support gue. Iya, terima kasih. Terima kasih banget. Apa yang lu mau bilang sama teman-teman lu sekarang yang emang udah support lu buat berubah? Dan gue thank you bener nih sama lu yang udah support gue buat bangkit dari masa gelap gue gitu. Jadi kayak sekarang. Sampai gue sehat, alhamdulillah. Bisa nyari duit kayak gini, alhamdulillah dah. Gue sayang lu men. Pokoknya rumah gue 24 jam terbuka buat lu. Kapanpun, dimanapun lu mau main, gue stay. Harus ada. Sampai kapanpun gue ada. Dan ingat namanya bermain harus ingat waktu juga. Karena sekarang kita udah dewasa. Udah harus berubah. Benar. Bahkan yang gue tahu ada cerita. Ada cerita begini, ada orang yang emang dari dulu mabuk main perempuan, bahkan sampai segala macam. Siapa? Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Itu termasuk inspirasi gua. Almarhum itu beliau, ya masya Allah. Iya. Itu gua ngeliat filmnya itu sampai nangis, seduh-seduh. Itu yang bikin kayaknya gua sama banget sama hidup kita ya. Pencerahan yang paling masuk buat Ustadz Jeffrey itu termasuk motivasi. Semoga beliau diterima di sisinya ya. Iya, dan mudah-mudahan abang dijadikan makam raudhah min riyadil jannah. Filmnya bagus banget men, lu harus nonton itu. Iya, beliau itu emang inspirasi semua orang. Dari dia pemakai sampai dia dikenal sebagai ustadz yang kondang, ya Allah. Aduh, mantep deh itu. Mudah-mudahan beliau ya berkah lah ilmu yang beliau kasih ke orang. Andri, oke Andri. Pembahasan yang tadi jadiin pengalaman aja lah. Ingat Dri, lu jangan pribadi sendiri. Nah, buat teman-teman buat orang lain. Ya, jangan pernah lu pakai sekali dikit pun jangan pernah. Tersebut ya. Jangan pernah. Soalnya itu rugi. Rugi banget.
masa depan lu sendiri, keluarga lu itu bakalan rugi. Pesan buat orang tua lu Ndri yang emang udah kayak support lu lah, ada di belakang lu terus, pesen dah. Wah, nyak. Iya. Nyak ada ya, kita kan orang Betawi ya. Bener, nyak. Nyak, wah lah, walaupun saya sering repotin nih. Iya, dari kecil sampai sekarang ini. Enggak, sekarang sih udah enggak. Udah enggak ya. Udah mandiri saya sekarang. Sampai yang lalu-lalu dah ya. Ibu itu bidadari yang tidak bersayap, bahkan malaikat. Doa ibu, restu ibu itu restu ilahi. Restunya Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah dikata sama ibu, sama amanya. Iya, amanya nih. Lu pernah dikata amanya dan sampai sekarang lu ingat. Oke, apa? Badar boleh, laki wajar. Tapi kalau lu sampai berlebihan, ibu enggak redo. Dari ngomong situ ternyata lu bader. Bukan main bader. Dan itu enggak redo. Sampai hidup lu susah. Sampai gua susah banget. Dan itu nyata. Friend, jangan pernah lu bentak orang tua lu atau segala macamnya itu yang menyakiti hatinya. Jangan pernah. Pokoknya selagi orang tua lu masih ada, lu kasih sayang sayang-sayangnya. Kalau perlu lu nangis di depan. Iya, benar. Oke. Berarti intinya lu sayang banget sama ibu lu sayang banget ya, karena sayang orang tua adalah harta yang paling berharga, segalanya buat kita. Okay. Udahlah ya sedih-sedihnya. Oke, sedih-sedihnya. Masa kelamnya udah. Gua juga udah dengar banyak pengalaman dari sini dan pelajaran buat gua juga. Iya, benar. Khususnya buat gua loh. Karena gua ngundang orang atau lu mau kongko di sini gua udah bersyukur. Iya. Karena segala pengalaman lu gua juga baru tahu ini lu sebagai pemakai obat yang terlarang. Gua baru tahu ini karena lu baru kongko sama gua sekarang. Karena emang kita udah jarang ketemu. Soalnya ini emang gua pengen buat pelajaran adik-adik yang baru meranjak gede, yang baru mulai mencari suasana yang baru. Jangan pernah. Ingat, boleh suasana yang baru tapi jangan berlebihan ke situ. Tapi jangan berlebihan ke situ. Oke. Jadi sekarang rutinitas lu apa sih? Gue sekarang alhamdulillah mau ke Karawang di PT Aki ya. Berarti lu masuk perusahaan alhamdulillah. Udah ada pekerjaan tetap. Kemarin gue di pasar itu alhamdulillah banget. Walaupun kita di lapangan, yang penting pengalaman nomor 1. Iya, benar-benar. Gue mau tanya soal lu di pasar. Sehari lu dapat berapa sih di pasar? Kita itu sehari bisa dapat 600.000. Itu udah buat lu? Itu udah bersih. Belum kita ngerokok, belum kita makan. Enggak, maksudnya itu udah buat 600.000 buat keluarga dah. Enggak, maksudnya 600.000 bersih masuk kantong lu. Enggak, kalau gua bagi dua berapa? Jadi lu enggak, gua yang bersihnya sehari 200. Itu beda sama ngerokok. Beda itu ya? Beda, ngerokok, makan, ngopi, ngeteh itu beda. Gede Ndri. Lah, cuma resikonya kalau motor hilang, tapi alhamdulillah sih enggak pernah. Enggak ada ya. Iya. Dan jangan sampai ada. Hitam juga. Iya, hitam juga. Tapi sekarang perempuan sekarang enggak penting hitam. Yang penting duit. Benar. 200.000. Gede banget. Ya alhamdulillah. Itu channel bokap sih. Bokap kan temennya kan luas. Namanya di lapangan, temennya alhamdulillah ada yang baik. Dia dipasukin di pasar. Walaupun jadi tukang parkir, yang penting berkah, men. Jangan salah, Boy. Yang penting berkah, itu duit halal loh. Duit halal. Karena pekerjaan yang mulia juga. Benar. Itu buat menghidupi keluarga itu berkah. Oke. Dari hasil 200.000 nih. Sekarang ini lu gunain buat apa? Gue lagi ngumpulin. Mau ngikat orang. Mau ngikut empuan. Itu rencananya. Siapa ini? Udah ada belum calon? Udah ada ya? Udah ada, tapi ya mudah-mudahan itu orangnya sadar dah ya. Maksudnya peka gitu. Oh, peka. Ya. Tapi emang kayak lu maksudnya peka itu lu udah deket belum gitu sekarang? Kita udah deket banget. Maksudnya lu ngomong biar peka tuh kenapa gitu? Gue jadi pengen tarik ulur dia nih. Bukan masalah hubungan ya, tapi masalah nikah nih. Gue pengen coba dia serius nggak nih sama gue? Oh iya. Coba gue pancing dulu dikit. Bener. Kita pancing. Apa dia kenapa? Iya. Apa emang dia? Emang karena nikah sekali seumur hidup. Itu sakral. Jangan sampai lu ketika udah sah ternyata nyesel. Dia pilihan yang salah. Iya, nyesel. Jangan pernah. Nah, apa yang lu suka dari calon istri lu sekarang nih? Kira-kira tahun ini atau kapan? Ya mudah-mudahan gue sih target 25 sih sebenarnya.
di umur kalau udah ada duit mah langsung aja. Jangan lama-lama. Soalnya gue masih ada tanggungan. Masih ada tanggungan. Adek kan dia mondok. Alhamdulillah. Terus sekarang udah mau lulus kali. Sekarang kelas 2. Kelas 2 SMK. Ya dikit lagi, setahun lagi berarti. Bontot gue juga alhamdulillah dia pesantren juga. Alhamdulillah. Itu duit dari parkir. Alhamdulillah berkah bener. Netizen nih, liatin. Hasil dari parkir bisa buat nyekolahin 2 adik. Gue satu lagi di Dutar. Di Dutar SMP 2. Gue termasuk kalah. Tuh, friend. Karena dulu gue termasuk kalah sama lu. Ini hal yang positif ya. Positif ini bakal jadi motivasi gue. Buat pelajaran. Motivasi gue buat jadi kayak lu. Karena lu kuat nyokolin 3 adik lu bahkan ya. 3 adik lu membantu benar. Namanya kita abang paling tua lah ya. Gue nomor 2 ya. Tapi emang yang bantu banget lu ya. Alhamdulillah. Oke. Ada cerita begini, Bat. Seorang yang nuntut ilmu sama orang yang ngasih duit bakalan sama-sama masuk surga. Insya Allah. Amin. Makanya lu jangan pesimis. Karena apa? Orang yang nuntut ilmu ganjarannya surga, tapi orang yang ngasih duit buat orang yang nuntut ilmu ganjarannya juga surga. Amin. Itu yang bakal jadi motivasi lu ke depan ya. Jangan putus asa. Sekarang udah jadi lebih baik. Terus sholat jangan ditinggalin, sholawat, sedekah. Karena dibalik rezeki lu ada rezeki orang lain. Bener. Oke. Bener banget. Bener. Alhamdulillah. Oke, Ndri. Bat. Bukan Ndri mu udah. Bat. Nih. Setelah lu parkir kan katanya lu mau ke Karawang PT. Pesenlah kayak motivasi lah teman-teman nih. Untuk bekerja keras dari masih muda. Jangan sampai pas udah tua lu nggak jadi apa-apa. Motivasi nih buat teman-teman. Lu kerja apapun, yang penting lu niat. Lu niat, orang tua redo, berkah. Lu niat, orang tua redo jadi berkah. Bener. Yang penting lu bener. Kerja lu apapun, selagi lu bener, bakalan dipermudah. Jangan pernah lu menganggap sepele pekerjaan seseorang. Itu lu salah bener. Jangan pernah menganggap sepele pekerjaan seseorang, apapun itu. Selagi itu halal ya. Jangan pernah. Soalnya rezeki orang kan nggak ada yang tahu. Men. Oke, kayak Rian kemarin dia juga jagain parkir. Sehari gocap. Gede tahu. Itu zaman sekolah. Sehari gocap lumayan. Berarti apapun pekerjaan orang kita jangan menganggap rendah. Mau dia tukang pemulung segala macam belum tentu belum kan. Tentu kita lebih baik daripada dia. Benar. Atau dia sebagai kayak pegawai malam ya. Jangan intinya kita jangan merasa lebih baik daripada orang lain. Oke. Soalnya kebanyakan orang itu gengsi sama kerjaan. Nih, lu gengsi lu lapar. Itu ya. Bener banget. Lu gengsi lu lapar. Pegang omongan gua. Kita mau ngapain aja susah. Mau kemana aja keder. Bener. Iya, mau kesini keder, mau ngekosnya keder, mau jajan keder. Kemana aja keder. Gengsi. Bener. Kayak gua Andri ya, gua main hadroh, terus baca maulid, jangan gengsi lah. Ngapain kek disuruh masyarakat? Iya, masa ilo kita pulang orang dikasih duit kan pasti dikasih duit, walaupun sekali. Iya, harus kita syukurin. Pokoknya apapun itu harus kita syukurin. Yang penting itu kerjaan kita halal. Apapun itu yang penting halal. Bener. Insyaallah berkah. Oke. Dri, pertanyaan terakhir dari gua. Motivasi nih buat teman-teman pelajar atau yang baru gede nih, karena sedang marak sekarang yang namanya LGBT. Benar, pergaulan itu, bebas. Baca terus di berita ya LGBT pergaulan bebas terus sampai dan sekarang bahkan miras ingin dilegalkan di Indonesia di Konoha. Bakal Wakanda. Iya, Wakanda. Lu jangan nyebut negaranya. Jangan nyebut. Ntar YouTube gua ditutup selesai kita. Benar. Habisnya dari Wakanda. Nah, kalau gua nyebutnya Konoha, di negeri Konoha ini bakal dilegalin namanya miras. Pesan lu nih buat teman-teman, pesen-pesenlah terdalam nih buat teman-teman yang udah baru gede nih. Untuk era globalisasi zaman sekarang tuh gimana? Wah, pokoknya lu jangan pernah ngikut tren hal yang negatif. Apapun itu. Mengekspresikan sesuatu itu bisa dengan segala hal. Contoh, kita main gitar nih. Boleh, silakan. Kita ngeband atau kita edukasi sama
teman-teman itu hal yang positif. Ngerokok itu hal yang positif. Jangan sampai lu terjun kayak dunia lu tadi. Iya, dunia gua tadi. Pokoknya minum itu jangan dah, walaupun dikit itu jangan. Walaupun nanti dilegalin, jangan pernah. Karena agama kita juga ngelarang. Tapi emang dasar agama melarang itu ada sesuatu yang pasti nggak enak di dalamnya. Benar. Pasti ada sesuatu yang efek negatif di dalamnya. Negatif sekali. Ini kawan-kawan ya. Sekali. Ini buat Bang Dobat, dia emang udah ngerasain kecebur. Jangan sampai lu semuanya kecebur juga. Kalau beliau ini emang baru di sumur doang, jangan sampai lu ini ketai kebo. Nyebur. Nih, lu biar denger pada. Ya. Iya. Ingat ya. Buat pelajaran. Jangan sampai lu ngikutin jejak orang yang udah kecebur. Jangan pernah. Lu nyoba sekali, jangan harap masa depan lu cerah. Oke. Kalau nggak ada orang yang support lu. Bener banget. Oke. Jadi banyak pengalaman, banyak cerita, banyak edukasi yang lo kasih di Kongko gua kali ini. Karena waktu kita terbatas ya. Kita bakal lanjut part 2. Kalau emang kita ketemu lagi di lain waktu, harus ketemu ya. Karena gue juga masih mau dengar cerita-cerita lo, pasti masih panjang banget. Masih banyak banget. Ini dan kita bakal ngabisin waktu banyak. Soalnya ini cerita banyak yang gokil sih dari masa kecil, di luar sekolah. Itu gokil-gokilnya lo harus tonton nanti. Lo harus denger ya. Lo harus denger. Malam ini kita full edukasi pembelajaran buat kaum muda. Bener. Yang baru mangkat gede, yang baru nyari pengalaman baru, jangan pernah macam-macam. Oke. Pergaulan boleh, tapi hal yang positif. Jangan sampai yang negatif. Soalnya masa SMK atau MTS atau SMP itu sedang orang yang cari tahu. Iya, lagi sedang nyari jati diri. Sedang pengen ini apaan sih? Itu apaan sih? Jangan pernah. Pokoknya intinya garis bawahi jangan pernah mendekati hal yang negatif. Bener. Oke, Bat, terima kasih lu udah mau kongko di tempat gua yang sederhana ini, yang masih banyak lah Gua ini udah bagus banget, sumpah. Gua kagum, benar. Yang masih banyak perlu renov, mudah-mudahan makin lancar, inilah. Amin. Mudah-mudahan makin berkembang. Amin. Banyak yang nonton banyak yang nonton, banyak yang inspirasi juga. Terima kasih buat lu juga yang udah nginspirasi gua dan teman-teman netizen yang lain. Buat teman-teman ya yang mau kongko di sini bisa banget. Bisa banget ya. Bisa banget lu tinggal DM Facebook atau langsung WhatsApp gua atau komen YouTube juga bisa. Awalnya juga gua dari YouTube komen. Iya, alhamdulillah kita ketemu di sini. Ini inspirasi yang menurut gua sangat wow lah. Gua baru ini dengar teman-teman. Mohon maaf ya, lu teman MTS gua. Dan emang gua kenal dulu lu baik, tapi ternyata lu sempet juga kecebur di dunia hitam dan alhamdulillah sekarang udah bisa bangkit, udah bisa bangun, udah berpikir lah secara cerdas. Ingat, intinya yang namanya narkoba, teman-teman jangan sampai deketin. Yang namanya narkotika, obat-obatan terlarang, ekstasi segala macam, jangan sampai teman-teman deketin. Karena intinya lu bakalan rusak masa depan lu bakal kehilang semuanya. Dan kayak cerita si Dobat tadi, lu bakalan stres, gila lah, dan lu jadi pikiran beban orang tua. Bener. Dan mudah-mudahan ingat ya, no baper di obrolan kita malam hari ini, ambil positif, buang negatif. Buang sekali negatifnya. Karena kita di sini buat menginspirasi, jangan sampai teman-teman yang ada di luar sana kayak kita. Atau kayak Dobat ini. Benar. Ya. Alhamdulillah juga lu makasih banget, Bat. Lu udah mau mampir di rumah gua. Lain kali kita bakal ketemu lagi dengan obrolan yang lebih edukasi lagi dan lebih terbuka lagi. Terima kasih buat malam ini. Stay cool buat teman-teman. Oke, Bat, kita akhir aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.